Mbak Sri Budi Eko Wardani, Mbak, sekarang ini setelah deklarasi Mmm, Anies Muhaimin seakan-akan memang suara Nahdien, suara NU mhm. itu diperebutkan akan bisa menyumbang elektoral. Menurut pengamatan Mbak Dani, apakah memang itu yang sedang terjadi sekarang ini? Iya, Mas Budiman, barangkali kan memang ini mungkin pertama-tama harus sampaikan bahwa ketika kita partai menyeleksi, Hmm? memilih dan menentukan itu kan banyak pertimbangan ya. Hmm, Aspek-aspek yang dipertimbangkan dari yang sangat normatif, misalnya kemampuan kerjasama dan kontribusi pemikiran sampai ke level yang strategis dan praktis gitu loh. Nah, ini kan ceruk yang diperebutkan ini kan memang umat Islam banyak ya. hmm, Memang pemilih Islam kan mayoritas gitu ya, dan salah satu ormas yang terbesar adalah NU begitu. Nah, persoalannya kan ini untuk sampai ke grassroots ini kan ide yang dibutuhkan ya hmm. oleh pasangan ini oleh pasangan calon capres dan cawapres ini. Jadi, nah siapa ormas mana yang bisa sampai ke grassroots kemudian dapat masuk ke simpul-simpul itu loh, simpul-simpul pemilih di grassroots. Nah, itu barangkali Kalau Mbak Dani lihat sana. sekarang Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga lagi Ya, membidik calon-calon yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. saya nggak yakin juga sih Nggak ya, yakin? nggak yakin juga karena memang kan begini ya, landscape politik 2019 Hmm? dengan 2024 ini kan berbeda Hmm? ya. Barangkali dulu ya intinya kita tahu semua bagaimana perkembangan di 2019 sampai kemudian Pak Jokowi memilih bersama Maruf Amin ya seorang juga tokoh NU. Nah, itu kan juga perkembangan politik identitas dan sebagainya gitu. Nah, sekarang ini memang arah ke arah sana barangkali sudah memudar ya Hmm. walaupun bukan berarti tidak ada sama sekali gitu loh. Oke. Dan saya melihatnya justru potensi orang-orang yang tadi ya yang punya basis politik ya, basis politik bukan hanya di keormasan ya Islam dan sebagainya tapi juga basis politik di kepartaian ya Hmm. yang penting juga dilakukan dan juga basis ekonomi gitu. Basis ekonomi. Basis ekonomi karena kita tidak bisa menafikan ya, Oke. tidak bisa menafikan juga bahwa basis ekonomi ini penting ya untuk mendukung Basis ekonomi ini apa sih? Orang ya. berlambang pengusaha gitu? Ya Oh, pengusaha atau oke. dia yang punya bukan secara literal dia pengusaha, tetapi juga ada diminati bukan diminati artinya pasangan ini memang mendapatkan dukungan juga Hmm, dari kelompok ekonomi tadi gitu. oke. Sehingga ya tadi ya melihat bisa kemudian memberikan kontribusi ya kepada kampanye dan sebagainya Oke. gitu. Jadi Logistik ya pertimbangannya ya? logistik dan juga arahnya ke depan ini kan peta global dan segala macam itu kan harus juga Oh, membutuhkan jadi orang-orang yang banyak sekali visioner. pertimbangannya. Iya, pertimbangan strategisnya artinya orang-orang yang berintegritas, tidak Hmm, punya katakanlah problem dengan integritasnya sehingga tidak memunculkan keraguan ya karena mungkin kita baik. tahu ya Mas Budiman eksekutif ini kan satu tubuh yang kekuasaan yang Hmm, utuh gitu ya. Jadi kekuasaan presiden itu sangat kuat. Nah, wakil ini suatu waktu kan dapat saja menggantikan kalau baik. ini berhalangan gitu. Oke, baik. Mas Habib, jadi setelah kemudian Muhaimin tiba-tiba ada serangan kilat dan kemudian keluar dari barisannya Pak Prabowo, kan Muhaimin kan juga merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Apakah kemudian sekarang Pak Prabowo juga sedang mengincar latar belakang bacawa pres yang juga berlatar belakang Nahdlatul Ulama? Ya, jadi gini Mas, kita sadar bahwa NU itu penting, faktor NU penting dalam politik kita. Makanya kalau intensi kita, ikhtiar kita adalah bagaimana sebetulnya sebanyak mungkin elemen NU itu kita satukan di barisannya Pak Prabowo, Hmm, gitu kan. Dulu ada Gus Muhaimin, bukan berarti kita menutup pintu dan memutuskan komunikasi dengan elemen-elemen lainnya seperti Mbak Yeni, ada Bu Khofifah, Pak Mahfud, ada elemen-elemen lain di NU. Di pesantren-pesantrennya pun banyak sekali. Nah, itu terus dilakukan. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo kemarin misalnya 2 hari berturut-turut ke Jawa Jawa Timur. Timur, ya kan ya, itu bukan sebuah tindakan yang reaktif, ya. Karena Gus Muhaimin tiba-tiba sudah deklarasi dengan Pak Anies, Anies Baswedan, bukan. Tapi kita memang dari dulu kalau bisa sebanyak mungkin, merawat ya? ya, elemen-elemen NU ini ada di barisan kita. Nah, apakah sosok cawapresnya kita jadikan persyaratan misalnya harus berlatar belakang itu kembali lagi ke pasal pertama tadi bahwa penentu cawapres termasuk kriterianya adalah Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik. Tetapi masukan dari masyarakat ya, baik para pendukung kami, para pendukung partai politik yang bergabung ke Pak Prabowo
dari pengamat ya, ilmuwan seperti Mbak Dani ini, terus kami tampung. Makanya Pak Prabowo juga Mendengarkan. tetap ke Jawa Timur. Gitu. Oke, baik. Mas Hasto, kalau tadi kan dari bacawa presnya Mas Ganjar kan ada Pak Prof Mahfud, ada Mbak Khofifah. Apakah ini juga semata-mata pertimbangan dari sosok-sosok ini atau lebih ke pertimbangan soal latar belakang dari keduanya sebetulnya? Ya, masing-masing tergantung pada bagaimana kita memotret persoalan. Prof Mahfud misalnya beliau pakar hukum, memiliki pengalaman di eksekutif, legislatif, yudikatif, sosok yang mampu meletakkan hukum untuk semua yang mengedepankan keadilan. Pak Sandi yang diusung P3 mengedepankan ekonomi kreatif, sangat populer di kalangan anak muda, di luar Jawa, memiliki basis dan bergerak lincah, bergerak cepat. Kemudian juga Mbak Khofifah, sosok untuk menggalang pemimpin perempuan, kemudian ada sebelumnya ada Pak RK mewakili elektoral dari Jawa Barat, sehingga semua punya plus minusnya. Tetapi yang paling penting adalah dari Pak Ganjar sendiri. Oh. Pak Ganjar ini kan bergerak cepat, dia menggunakan jurus seperti kereta api cepat wush gitu, sehingga gitu ya. elektoralnya juga cukup tinggi. Jurus pesawat udara, ini bukan pesawat bekas nih, pesawat baru, sehingga memberikan suatu direction terhadap arah masa depan. Dan tim kampanyenya juga hebat, karena ada Pak Arsyad, sosok muda yang memberikan wawasan ekonomi, dan tadi dalam memimpin rapat sangat-sangat strategic thinkers dia, sangat fokus pada objektif. Nah, rekomendasi Rakernas kami yang keempat, itu kan terhadap kapan cawapres ini akan diumumkan dari nama-nama yang beredar tadi yang diputuskan oleh Ibu Mega dalam dialog dengan para ketua umum dan Bapak Presiden Jokowi, itu kan juga menunggu pembentukan dari tim pemenangan daerah yang kami sudah mulai sejak 2 hari yang lalu. Tapi namanya udah ada atau belum sih sebetulnya? Kalau nama-nama sudah mengerucut, mengingat tapi masih pertimbangannya kan cukup dalam, mengerucut dari berbagai nama tadi. Kan dari sini hanya para ketua umum, itu ranahnya para ketua umum yang disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan terkait dengan waktu, ini ada pantun yang menarik ini, baru saya terima nih. Dari Semarang ke Jakarta. Cakep? Ya, Akal. Bahwa amanah sebagai Presiden Indonesia. Rakyat bertanya, cawapres Pak Ganjar siapa? Mohon bersabar, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Boleh. Mas Armani, ini kan juga disebut tadi kan yang beredar nama-nama Mbak Khofifah, kemudian Mas Sandi, kemudian Prof Mahfud. Dalam perspektifnya P3, apakah memang juga semua ini mempertimbangkan memang sosok yang memang kompeten menghadapi tantangan global atau memang basis-basis elektoral seperti NU itu? Ya, jadi kebutuhan kita saat ini tentu berbeda ya dengan 5 tahun yang lalu. Jadi ada misalnya bagaimana kolaborasi antara capres-cawapres itu betul-betul memadukan dua kekuatan sosok yang mampu menjawab tantangan, ya persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan itu dibutuhkan lebih kepada sosok. Kita semua tentu melihat bahwa yang ceruk ya Nahdlatul Ulama itu menjadi sangat penting ya dalam elektoral tentu sudah melebur tentu. PDI Perjuangan juga banyak sekali pemilih dari Nahdlatul Ulama, Gerindra, PAN, apalagi di Partai Persatuan Pembangunan. Artinya apa? Artinya memang postur dari bentuk kerjasama yang nantinya akan kami laksanakan itu bukan terbatas pada capres cawapres ya. Ada di sana ya, tim-tim pemenangan ya, tokoh-tokoh yang bergabung dengan kami yang semuanya itu tentu akan mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana ceruk Nahdlatul Ulama itu menjadi penting baginya. Ya. Baik, Mas Edi, kalau posisi Mas Erik ya, kalau kita ngutip kan memang dia menjadi pengarah ulang tahun NU ya beberapa waktu yang lalu. Tapi Bang Jul juga pernah mengatakan selain Mas Erik juga ada Pak Muhadjir Effendi gitu loh, yang juga ditawarkan sebagai bakal calon wakil presiden. Nah posisi terakhir ini gimana? Tetap Mas Erik atau kemudian Pak Muhadjir atau gimana sebetulnya? Ya memang kan PAN tidak bisa dipisahkan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah, ya. Dan Pak Muhadjir merupakan representasi Muhammadiyah dengan kemampuan yang juga cukup baik ya dan memiliki rekam jejak yang cukup baik panjang. Nah dan inilah yang kemudian membuat kita mengusulkan kepada Pak Prabowo, Pak Erick Thohir dan di samping itu juga Pak Muhadjir. Tetapi memang kalau dilihat dari rekam jejak perjalanan PAN bersama Pak Erick Thohir itu sudah 2 tahun kita sangat intens dalam berbagai acara dan kami juga melihat perkembangan dari
elektabilitas Pak Erick Thohir yang tumbuh secara konsisten, progresif tetapi konsisten. Oke. Dan mendapatkan momentum ya karena beliau boleh dibilang bertangan dingin menangani Asian Games dengan baik, sekarang PSI juga dengan baik, dan kita lihat beliau itu tidak saja sebagai seorang komunikator yang baik, mampu membangun komunikasi dengan semua pihak yang baik, tetapi bisa masuk ke semua kalangan dengan baik. Nah, inilah salah satu keunggulan yang kami merasa punya keyakinan untuk mendorong Pak Erick Thohir untuk ke Pak Prabowo. Yang kami khawatirkan cuma satu, Pak Erick Thohir keburu diambil oleh Mas Hasto. Mungkin ya. Kan Jadi bajunya sudah Ganjar garis-garis. Mas Erick mungkin terjadi juga. Sangat bisa kan? Sangat bisa. Dan kemudian PAN pindah lagi gitu. Oh enggak. Saya kira kita dari awal kan sudah komitmen dengan Pak Prabowo meskipun dengan Pak Erick Thohir, tapi komitmen kita solid dengan Pak Prabowo. Ya, tapi komitmen yang tertulis saja bisa berubah kan.